Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Minggu berjalan santai menuju pusat kota Kediri. Sebelum presentasi dimulai, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Dini Nurhayati Amanah dengan NIM 2006640, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Pendidikan Indonesia. Di sini saya akan mempresentasikan artikel karya saya sendiri yang berjudul Pengaruh Pembelajaran Jarak Jauh terhadap Kualitas Belajar. Nah, simak videonya berikut ini ya. Nah, yang pertama ada abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tanggapan mahasiswa mengenai pembelajaran jarak jauh. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Untuk mengumpulkan data yang diperlukan dilakukan dengan cara membagikan kuesioner kepada mahasiswa. Data yang disajikan meliputi 3 hal. Yang pertama, hal yang dirasakan. Yang kedua, kendala yang dialami. Dan yang ketiga, harapan mahasiswa terhadap pembelajaran jarak jauh di masa pandemi. Kata kunci: pandemi COVID-19, pembelajaran jarak jauh, kualitas belajar. Berdasarkan surat edaran Kemendikbud nomor 4 tahun 2020 tentang pencegahan coronavirus pada satuan pendidikan untuk meliburkan sekolah dan perguruan tinggi. Hal tersebut dilakukan untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Hal tersebut memberikan tantangan baru bagi dunia pendidikan, khususnya bagi pelaksanaan kegiatan belajar mengajar. Pendidik maupun peserta didik dituntut untuk melakukan pembelajaran jarak jauh selama pandemi ini dengan melalui aplikasi yang tersedia. Dengan didukung kemajuan industri saat ini, pembelajaran jarak jauh dapat menggunakan berbagai macam aplikasi seperti Google Classroom, Zoom Meeting, Google Meet, YouTube, dan sebagainya. Pembelajaran jarak jauh ini tentunya berpengaruh terhadap kualitas belajar. Berdasarkan peraturan Kemendikbud nomor 24 tahun 2012 pasal 2 ayat 1 berbunyi, pembelajaran jarak jauh berfungsi sebagai bentuk pendidikan bagi peserta didik yang tidak dapat mengikuti pendidikan tatap muka tanpa mengurangi kualitas pendidikan. Namun, di sisi lain, terdapat pengaruh pembelajaran jarak jauh terhadap kualitas belajar. Pengaruh tersebut meliputi iklim pembelajaran, media pembelajaran, fasilitas pembelajaran, dan materi pembelajaran. Yang ketiga ada metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang lebih mengutamakan kualitas dari data yang didapat. Penelitian ini ditujukan kepada mahasiswa yang sedang melaksanakan pembelajaran jarak jauh di masa pandemi. Teknik pengumpulan data dengan cara menyebarkan atau membagikan kuesioner menggunakan Google Classroom kepada mahasiswa. Yang keempat, ada hasil dan pembahasan. Pertama, apakah pembelajaran jarak jauh ini efektif? Berdasarkan grafik di samping, dapat dilihat bahwa sebanyak 70,8% dari 24 responden menjawab pembelajaran jarak jauh tidak efektif, dan sebanyak 29,2% dari 24 responden menjawab pembelajaran jarak jauh efektif. Maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pembelajaran jarak jauh ini tidaklah efektif. Kedua, berapa lama rata-rata belajar dalam sehari? Berdasarkan data diagram di samping dapat dilihat bahwa rata-rata belajar dalam sehari sebanyak 66,7% dari 24 responden menjawab sesuai dengan mata kuliah yang ada. Sebanyak 20,8% dari 24 responden menjawab 5-6 jam. Sebanyak 8,3% dari 24 responden menjawab 1-2 jam. Dan sisanya sebanyak 4,2% dari 24 responden menjawab 3-4 jam. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa rata-rata belajar dalam sehari banyak dilakukan sesuai dengan mata kuliah yang ada. Yang ketiga,
Bagaimana tugas yang didapat selama pembelajaran jarak jauh? Berdasarkan data diagram di samping dapat dilihat bahwa tugas yang didapatkan selama pembelajaran jarak jauh ini sebanyak 95,8% dari 24 responden menjawab banyak tugas dan sisanya sebanyak 4,29% dari 24 responden menjawab tidak banyak tugas. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa tugas pembelajaran jarak jauh ini sangatlah banyak. Yang keempat, apakah merasa cukup paham mengenai materi yang disampaikan selama pembelajaran jarak jauh? Berdasarkan data diagram di samping, dapat dilihat bahwa materi yang disampaikan selama pembelajaran jarak jauh ini sebanyak 75% dari 24 responden menjawab merasa cukup paham, dan sisanya sebanyak 25% dari 24 responden menjawab merasa tidak cukup paham. Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa banyak yang cukup paham dengan materi yang disampaikan selama pembelajaran jarak jauh ini. Yang kelima, media atau aplikasi apa yang sering digunakan selama pembelajaran jarak jauh? Berdasarkan data diagram di samping, dapat dilihat bahwa media atau aplikasi yang sering digunakan dalam pembelajaran jarak jauh sebanyak 91,7% dari 24 responden menjawab Zoom. Sebanyak 8,3% menjawab Google Meeting dan tidak ada yang menjawab Google Classroom. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa Zoom banyak atau sering digunakan dalam pembelajaran jarak jauh ini. Berdasarkan data grafik dapat dilihat hasil dari hal yang dirasakan mahasiswa selama pembelajaran jarak jauh sebagai berikut. Bosan, sebanyak 83,3% dari 24 responden. Jenuh, sebanyak 79,2% dari 24 responden. Stres, sebanyak 75% dari 24 responden. Senang, sebanyak 20,8% dari 24 responden. Nyaman, sebanyak 33,3% dari 24 responden. Sakit mata, sebanyak 91,7% dari 24 responden. Sakit kepala, sebanyak 79,2% dari 24 responden. Sakit punggung, sebanyak 87,5% dari 24 responden. Maka dari itu, dapat disimpulkan tiga teratas hal yang dirasakan mahasiswa selama pembelajaran jarak jauh, yaitu sakit mata, sakit punggung, dan bosan. Selanjutnya, kendala apa saja yang dialami selama pembelajaran jarak jauh? Berdasarkan grafik, dapat dilihat hasil dari kendala yang dihadapi mahasiswa selama pembelajaran jarak jauh sebagai berikut. Tidak fokus, sebanyak 75% dari 24 responden. Sinyal tidak stabil, sebanyak 83,3% dari 24 responden. Kuota cepat habis, sebanyak 66,7% dari 24 responden. Sulit kerja kelompok, sebanyak 70,8% dari 24 responden. Keterbatasan fasilitas sebanyak 16,7% dari 24 responden. Maka dapat disimpulkan tiga teratas kendala yang dialami mahasiswa selama pembelajaran jarak jauh, yaitu sinyal tidak stabil, tidak fokus, dan sulit kerja kelompok. Selanjutnya, harapan kedepannya terhadap pembelajaran jarak jauh. Dari data kuesioner, harapan kedepannya terhadap pembelajaran jarak jauh ini yaitu banyak sekali yang berharap agar keadaan cepat kembali normal, sehingga bisa belajar dengan offline atau tatap muka. Selain itu, harapan kedepannya untuk pembelajaran jarak jauh ini dikurangi pemberian tugas. Dosen dan mahasiswa saling menumbuhkan rasa toleransi, saling menghargai dan menghormati, serta mengefektifkan pembelajaran. Dan pihak instansi memfasilitasi subsidi kuota secara merata. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Pembelajaran jarak jauh memang solusi yang tepat untuk memutus mata rantai penularan COVID-19.
Namun, pembelajaran jarak jauh ini perlu ditingkatkan dalam pelaksanaannya dengan semaksimal mungkin. Pengaruh pembelajaran jarak jauh terhadap kualitas belajar dapat dilihat dari efektif atau tidaknya pembelajaran, rata-rata belajar dalam sehari, dan tugas yang didapatkan, serta aplikasi atau media apa yang sering digunakan, lalu materi yang disampaikan pada pembelajaran jarak jauh. Selain itu, dapat dilihat dari hal yang dirasakan mahasiswa, kendala yang dialami mahasiswa, serta harapan mahasiswa ke depannya terhadap pembelajaran jarak jauh. Hal-hal yang dijabarkan tersebut berkaitan dengan sistematik dan sinergis dosen dan mahasiswa, iklim, media, serta fasilitas dan materi pembelajaran atau kualitas belajar. Selain itu, perlunya menumbuhkan rasa toleransi antara mahasiswa dan dosen sehingga menciptakan suasana pembelajaran yang nyaman. Nah, mungkin cukup sekian dari saya pemaparannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Naik delman bertamasya, jangan lupa membeli alpukat. Demikian presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.